Hari ini kita akan belajar tentang arti gereja yang sesungguhnya. Nah, saya harap kalau kita sudah lihat firman Tuhan malam hari ini, saat ini, lalu ada hal-hal yang tidak cocok dengan apa yang selama ini kita lakukan sebagai gereja, saya harap tidak ada seorang pun yang melawan. Ya, karena Alkitab adalah otoritas yang tertinggi. Nah, sebetulnya perjalanan gereja setelah sekian ribu tahun terakhir di dunia ini, kalau kita mau jujur, mau kembali kepada Alkitab, ternyata kita sudah salah jauh melangkah. Sehingga gereja yang sesungguhnya Tuhan rindukan itu belum nampak secara jelas. Kalau akhir-akhir ini dalam gereja kita sedang belajar tentang apa istilah Pak Gembala? Kembali gereja mula-mula apa istilahnya? Gereja tanpa tembok, ya, gereja rumah atau gereja apa saja. Mari kita lihat prinsip yang Alkitab tuliskan. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 42. Judulnya apa? Cara hidup gereja atau jemaat yang pertama. Jadi kita harus kembali kepada cara hidup gereja yang pertama di dunia ini. Oke. Gereja yang pertama lahir di dunia setelah mendengar firman Tuhan disampaikan Petrus. Jumlahnya berapa? 3.000 jiwa. Gereja kita berapa jumlahnya? 100 berapa? Oh ya, ada yang tepat itu pasti suka ngitung makanan. 150-an. Berarti berapa persennya? Kalau kita bandingkan dengan yang 3.000 gereja yang pertama di dunia ini, 5%. Iya, bayangin. Oke, kita lihat 5% ya. Itu hari yang pertama yang bertobat dibaptis 3.000 orang. Nah, sebelumnya yang kumpul itu 120 orang. Jadi jumlah gereja yang pertama itu angkanya 3.120 orang. Ayat 47. Ayo, cepat. Sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Garis bawahi kalimat terakhir. Berapa hari sekali Tuhan nambahkan? Tiap-tiap hari Tuhan tambahkan dengan apa? Jumlah orang yang diselamatkan. Ayo kita hitung. Kalau hari pertama 3.120, sebulan jadi berapa kira-kira? Ayo. Sebulan, tiap-tiap hari Tuhan tambahkan. Berapa? Kira-kira 90.000, betul. Setahun sudah berapa? Dengarkan ini yang penting saudara. Ayo kita belajar. Saya ulangi dari awal tadi, bahwa kalau konsep tentang gereja yang selama ini kita ngerti, dan ternyata itu nggak cocok dengan Alkitab, walaupun kita sudah melakukan ratusan tahun cara seperti ini, kita harus konsekuen. Kalau firman Tuhan dibukakan dan kita mengerti, kita salah, kita semua berubah. Loh, kok diam saja? Amin. Sungguh ya, awas kalau nggak mau berubah. Yang saya heran, sampai pasal 28 Kisah Para Rasul, walaupun tidak semua kita pernah teliti baca Alkitab, tapi paling tidak kita semuanya tahu lah. Saudara pernah berpikir 3.120 orang pada hari pertama, sebulan sudah sekian puluh ribu jumlah orang percaya itu. Pernah nggak kita menemukan satu pun ayat dalam kitab Kisah Para Rasul Petrus beli gedung untuk kebaktian? Ada tidak? Nyewa juga tidak. Gedung besar hari itu cuma ada 2. Satu Istana Herodes dan 2 bait suci. Kira-kira Petrus bisa buat panitia sewa gedung itu? Coba jawab. Ayo, kita belajar ini. Nggak mungkin. Nah, pertanyaan berikut. Siapa pernah mikir sampai hari ini? Dikumpulkan di mana orang segitu banyak itu tadi? Dan tiap hari jumlah mereka bertambah. Nah, jawabannya rumah ke rumah. Lihat ayat 42. Ya, masih pasal 2. Ayo 42 silakan dibaca. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, bertekun loh. Kata bertekun, kalau ada orang Jawa bilang getu, tahu kata itu? Serius betul-betul. Dengan pengajaran, nggak main-main. Terus? Dan dalam persekutuan. Dalam persekutuan, fellowship, bukan kebaktian. Ingat ini. Dan terus? Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Tunggu dulu. Dan mereka selalu berkumpul. Ingat berapa jumlahnya itu? 3.000 lebih. Kalau kata berkumpul, bareng-bareng atau tidak? Enggak, pisah-pisah. Karena mau pakai tempat mana? Gak ada gedungnya tadi kok. Mereka nggak bareng-bareng. Jadi kelompok-kelompok kecil. Karena 3.000 lebih. Mau ditaruh di mana? Ini yang luar biasa, saudara. Terus? Untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, terus 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, jadi orang-orang sekitarnya itu ketakutan.
Inilah dampak yang pertama yang ditulis oleh Alkitab. Apabila ada gereja yang benar, apabila ada gereja yang hidup, maka orang di sekitar gereja itu akan gentar. Katakan amin. Mereka akan gentar. Woi, itu orang-orang luar biasa itu. Karena kemana-mana gereja punya kuasa yang hebat. Maka catat saudara, tanda yang pertama di mana ada gereja, kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, bring impact to the society. Selalu membawa dampak ke komunitasnya. Di mana ada gereja harus punya dampak untuk komunitasnya. Katakan amin. Maka ketakutanlah orang-orang itu. Walaupun mereka berkumpul tidak sama-sama serentak. Karena nggak mungkin. Tadi kita sudah tahu nggak mungkin mereka sewa gedung bait suci atau Nissan Herodes. Kalau toh mereka kumpul di lapangan pun langsung ditangkap mereka itu. Karena apa? Mereka dibenci pada zaman itu. Oke, inilah yang kita harus lihat. Nah, yang aneh, sampai selesai kisah para rasul 28 pasal itu, saudara, tidak ada satupun ayat yang menuliskan mereka sewa rumah, gedung besar, bangun. Tidak. Saya sering berkata ini kepada teman-teman pendeta, banyak di Indonesia maupun di sini, yang 3.000 Jumat aja nggak pusing bentuk panitia pembangunan. Yang baru 3 ekor sudah pusing cari tanah segala macam. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Enak karena konsep yang salah. Bukan buat kebaktian, tapi fellowship. Lanjutkan ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, ini yang dampak yang kedua. Kompak, selalu bersatu. Saudara, hari ini kita mau belajar. Dalam bulan ini, ya bulan September ya, September masuk ke Oktober. Iya, September lalu masuk Oktober, dunia gempar karena ekonomi kolaps. Dimulai dari Amerika. Nah, sebetulnya orang-orang komunis ini bersuka cita. Karena ini yang mereka tunggu. Karena kapitalis itu sangat jahat. Dan ini buktinya. Komunis itu memakai ayat ini. Apa yang dimiliki bersama-sama. Ini yang luar biasa. Jadi waktu Karl Marx menemukan paham komunis, dia pakai ayat ini. Kenapa? Karena waktu itu gereja sangat arogan. Kata komunis dimulai dengan kata komuni. Kalau ada orang Katolik pasti ngerti kata komuni. Komuni itu communion, Holy Communion dalam bahasa Inggrisnya. Artinya persekutuan Yesus Maharaja dengan manusia berdosa. Jadi Karl Marx waktu itu berkata kepada para pemimpin gereja, kalau Yesus saja mau turun jadi manusia, kenapa kamu duduk aja di atas itu? Kenapa kamu nggak mau menderita bersama rakyat yang menderita? Karena waktu itu Eropa lagi hancur-hancuran, miskin luar biasa, habis perang dunia itu, dunia pertama itu, hancur, kelaparan luar biasa, penyakit luar biasa. Tapi Karl Marx melihat pemimpin-pemimpin gereja begitu arogan dan segala kekayaan yang ada. Berkomunilah kamu. Nah, dari kata komuni lahir kata community, lahir kata komunikasi, lahir kata komunitas. Jadi itu kata Alkitab semuanya. Maka gereja yang benar itu bentuknya komuni, community. Yesus bersatu dengan manusia. Maka itu kata yang pertama tadi, mereka bertekun dalam persekutuan dan dalam pengajaran rasul-rasul. Kata persekutuan, fellowship. Mereka kompak, mereka kuat. Dalam bahasa Inggris, fellowship itu dari 2 kata, fellow in the ship. Artinya senasib. Saudara kalau yang pernah naik kapal akan tahu. Kalau naik pesawat terbang, kecelakaan mati bareng sudah. Ya, nah, kalau dengan kereta api atau bus, kecelakaan kita bisa cari sama sendiri. Kalau di kapal, kecelakaan mau bagaimana? Senasib. Maka orang yang di dalam kapal, musuh pun jadi teman. Pernah bayangkan gak itu? Karena gak bisa kemana-mana. Harus bersama-sama, harus bersatu dalam hidup itu. Nah, itulah kata fellowship. Itulah kata komuni. Pada masa itu, erat, akrab, kompak. Jadi penekanannya adalah bagaimana gereja itu dalam keakraban, dalam komunitas. Kata itu yang dipakai. Ya, lanjutkan. Milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, setelah Karl Marx mati,